Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kembali lagi kita sama-sama ingin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mengawali ibadah kita, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah pujian yang gembira. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan pujian Sekolah Minggu Sungguh Senangnya. Sekolah minggu sungguh senangnya, tempat berbakti dan menyembah. Kami bernyanyi bersama-sama, bersukacita memuji Tuhan. Sekolah minggu sungguh senangnya, dengar cerita tentang Tuhan. Semua anak memperhatikan firman pedoman di masa depan. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan setiap harinya. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Engkau berkati dan sertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, masih bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian, melayani lebih sungguh. sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan.
Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Kerja Buat Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Yuk anak-anak yang sudah ada Alkitabnya boleh dibuka ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku.
bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakanlah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini, aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Selamat pagi anak-anak. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik cerita ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak duduk yang diam ya, duduk manis ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap belum? Bagus, sudah siap semua ya. Anak-anak, siapa nama tokoh yang minggu lalu mengembalikan uang dalam karung gandum saudaranya? Ada yang masih ingat? Siapa ya namanya? Siapa? Ya, namanya Yusuf. Namanya Yusuf. Nah, anak-anak, bencana kelaparan di kota Mesir terjadi sampai 7 tahun. Iya, bencana kelaparan yang ada di daerah Mesir terjadi selama 7 tahun. Sehingga orang-orang Mesir kehabisan uang untuk membeli makanan. Wah, kasihan sekali ya anak-anak. Mereka sampai kehabisan uang, mau beli makanan aja susah.
Nah, Yusuf tentu tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan. Yusuf lalu berpikir, anak-anak, bagaimana ya caranya mengatasi masalah ini? Nah, ternyata Yusuf punya caranya, yaitu Yusuf membolehkan orang-orang Mesir membeli makanan dengan ternak, dengan hewan pada tahun kedua masa kekeringan, anak-anak. Ternak itu bisa hewan peliharaan seperti lembu, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Wah, ternyata orang-orang Mesir boleh membeli makanan dengan ternak, anak-anak. Wah, awalnya orang-orang Mesir sangat senang karena ternaknya ditukar dengan banyak sekali makanan. Namun anak-anak, musim keringnya belum juga berakhir di tahun ketiga, sehingga makanan yang tadinya banyak lama-lama juga akan habis deh. Aduh, bagaimana ya? Orang-orang Mesir kembali ketakutan, anak-anak. Kalau tidak ada lagi makanan, maka mereka mau makan apa? Mereka bisa mati kelaparan. Aduh, gimana ya ini? Nah, anak-anak, Yusuf dengan kepandaiannya kembali memberikan jalan keluar. Kali ini mereka boleh membeli makanan dengan menjual tanah mereka. Wah, mereka bisa membeli makanan dengan menjual tanah. Iya, kali ini mereka boleh membeli makanan dengan menjual tanah. Dan itu hanya terjadi di Mesir saat Yusuf menjadi pejabat di sana. Tanah orang Mesir dibeli sama Yusuf untuk Firaun. Lama-lama tanah Firaun menjadi banyak. Wah, Yusuf pandai sekali, anak-anak. Tetapi ternyata kekeringan masih berlangsung. Yusuf berkata kepada orang-orang Mesir, "Kamu dan tanahmu telah aku beli, maka benih akan dibagikan supaya ditabur di tanahmu. Kalau berhasil, 1/5 untuk Firaun dan sisanya untukmu, supaya menjadi makananmu dan keluargamu." Wah, anak-anak, Yusuf bilang kepada orang-orang Mesir bahwa Yusuf akan membeli tanahnya dan akan membagikan benih supaya benihnya itu bisa ditanam di tanah-tanah orang Mesir. Nah, anak-anak, setelah itu Yusuf punya benih yang dapat ditanam pada saat musim kering. Maka orang-orang Mesir melakukan apa yang diperintahkan Yusuf kepada mereka. Wah, anak-anak, Yusuf kok bisa pandai seperti itu ya? Dari mana ya kepandaiannya Yusuf? Dari mana? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Yusuf bisa pandai kenapa ya? Iya, karena Tuhan memberikan kepandaian kepada Yusuf. Dengan kepandaiannya, kelaparan di Mesir dapat diatasi oleh Yusuf. Di sini siapa yang mau jadi anak yang pandai? Tentu semua mau ya jadi anak yang pandai. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, minta kepandaian, agar anak-anak nanti bisa menolong orang lain. Wah, enak sekali ya menjadi anak yang pandai, terus bisa menolong orang lain. Seperti Yusuf tadi. Selain berdoa, anak-anak juga harus rajin belajar. Ya, rajin belajarnya. Rajin belajar apa? Belajar main game ya? Bukan ya, belajar pelajaran-pelajaran di sekolah.
harus taat dan nurut kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah. Kalau ada tugas, segera dilakukan, lalu dikumpulkan. Tidak boleh dikerjakannya nanti-nanti. Nanti tugasnya kan dikumpulkannya masih lama, kerjanya juga lama lagi. Jangan hari ini ngerjainnya, kan kumpulinnya masih lama. Boleh nggak seperti itu anak-anak? Nggak boleh ya, walaupun Bapak Ibu guru memberi waktu 2 hari, 3 hari baru dikumpulkan tugasnya, Bu. Anak-anak, kalau misalnya anak-anak sudah bisa mengerjakannya, langsung dikerjakan. Ya, oke anak-anak. Anak-anak pasti mau kan jadi anak-anak yang pandai seperti Yusuf? Iya. Kalau anak-anak jadi anak yang pandai, terus bisa menolong orang lain, pasti papa mama juga senang. Terus ada lagi yang lebih senang, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak mau kan membuat hati Tuhan Yesus senang? Iya, pasti mau. Nah, anak-anak, begitu cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain dengan kepandaian kita. Ya? Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain, menjadi anak-anak yang baik dengan kepandaian yang kami miliki. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang pandai ya Tuhan, seperti Yusuf. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kepandaian, sehingga kami bisa memakai kepandaian kami ini untuk membantu teman-teman kami, membantu orang tua kami, dan membantu orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kepandaian yang boleh Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami bisa memakai kepandaian ini dengan baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nanti kita bisa bertemu kembali. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita melihat foto-foto aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan di minggu-minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa teman-teman kumpulkan ketika teman-teman mengikuti ibadah sekolah minggu onsite di gereja, atau juga teman-teman bisa menitipkan persembahan teman-teman ke papa mama yang mengikuti ibadah umum di gereja, atau juga teman-teman bisa mengirimkan persembahan teman-teman di tata usaha gereja setiap hari jam kerja. Selamat memberikan persembahan. Nah teman-teman, hari ini kita belajar untuk sama-sama memakai kepintaran, memakai kepandaian, memakai talenta-talenta kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan baik. Sama seperti Yusuf, ia diberikan kepandaian oleh Tuhan dan ia menggunakan kepandaian tersebut dengan baik. Nah teman-teman, talenta kita berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa melukis, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa mewarnai. Banyak sekali talenta kita.
Oleh sebab itu, karena Tuhan memberikan talenta kepada kita, yuk kita pakai talenta-talenta kita ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, sama seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Pujian ini berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Nah, kita diajak teman-teman untuk sama-sama menggunakan talenta kita untuk sama-sama bekerja, melayani buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita menyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, tidak terasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Namun sebelum kita menyelesaikan dan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini, yuk kita tutup dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini dengan baik. Terima kasih atas firman yang disampaikan. Hari ini kami belajar bagaimana kami mengembangkan talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami belajar bagaimana memuliakan dan memuji nama Engkau lewat talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati supaya aktivitas kami selanjutnya bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, peliharalah kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekian ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.